Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, siap meramaikan di bulan Januari 2026 ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini saya berada di kebun di lahan cabai rawit hijau ya, varietas Pelita 8 F1. Ini tanpa kohe dan tanpa pupuk dasar lainnya. Saya hanya mengandalkan asam humat dan pengocoran rutin ya setiap 1 minggu sekali. Seperti inilah ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Alhamdulillah sampai sana itu kurang lebih ini 3000 pohon ya teman-teman, semua tanpa mulsa. Dan kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya, untuk pohon-pohonnya tuh subur-subur teman-teman tuh, kurang lebihnya seperti ini nih. Nah kurang lebihnya seperti ini tanpa mulsa teman-teman ya, tanpa mulsa tuh. Ini terserang jamur ya, nanti kita spray yang menggunakan bahan aktif yang bersifat sistemik teman-teman ya tuh. Ini ya untuk cabenya alhamdulillah subur-subur teman-teman. Dan ini saat ini ya umurnya 38 HST teman-teman, udah mengeluarkan bunga. Ini 38 HST untuk usia tanamnya teman-teman ya. Jadi cara saya ini lahannya tanpa kohe ya, tanpa pupuk dasar. Saya hanya mengandalkan sekam mentah yang udah lapuk dicampur dengan tanah yang saya ambil dari rerumpunan pohon bambu teman-teman, posisi dasarnya gitu ya. Jadi tanpa kohe, apalagi tanpa pupuk dasar kimia ya teman-teman. Alhamdulillah untuk perkembangannya subur-subur teman-teman. Ini target di bulan Januari ya, siap meramaikan sampai bulan Ramadan di tahun 2026 teman-teman. Pengalaman saya terus terang, ini saya pertama kali menanam cabai. Saya masih dalam tahap belajar, masih pemula ya teman-teman. Cuman alhamdulillah ya untuk perkembangannya tuh teman-teman ya. Ini umurnya 38 HSC teman-teman tuh. Perbedaan ini yang tanpa potong pucuk ya, saya tanpa potong pucuk tuh. Ini tanpa potong pucuk juga, tanpa potong pucuk. Yang saya potong pucuk itu saya nyoba ada beberapa pohon, dan ini tanpa potong pucuk. Ini tanpa potong pucuk ya. Ini daunnya kena jamur karena terus-terusan diguyur hujan. Jadi kita belum spray ya, nanti kita spray menggunakan yang bersifat sistemik. Jadi ini saya tidak pakai pupuk dasar. Yang saya pakai ini hanya campuran sekam busuk ya, sekam yang udah busuk dicampur dengan tanah, diaduk. Tanah yang saya campur itu saya ambil dari rumpunan pohon bambu ya. Ini terkena bercak daun. Terus terang saya ini masih belajar, masih pemula. Nah, seperti inilah. Begitu kalau yang ini perbedaannya, yang ini yang usianya 38 dan ini usianya 20 hari. Ini usianya 20 hari setelah tanam.
Jadi kenapa saya enggak ditanam dengan bersamaan, karena nanti saat panen setiap bulannya kita menghasilkan ya. Dan itu juga ada, itu usianya tengah-tengah itu sama seperti ini. Nah, kita lihat yang ini ya. Dan ini proses penyulaman nih. Ini habis dimakan jangkrik, dan ini yang penyulaman. Ini yang usianya baru 20 HST teman-teman ya tuh. Alhamdulillah subur-subur ya, tanpa dolomit ya, tanpa dolomit, tanpa kohe, dan tanpa pupuk dasar teman-teman. Nah, seperti inilah. Jadi ternyata dahsyatnya dari tanah yang ada di rerumpuran pohon bambu itu sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, ini yang saya potong pucuk teman-teman tuh. Ini perbedaan yang saya potong pucuk nih. Ini potong pucuk satu barit. Ini saya potong pucuk ya. Cuman untuk perkembangannya nggak kalah jauh sama yang tidak dipotong pucuk. Ini yang potong pucuk ya, tanpa mulsa, tanpa kohe. Ini juga yang terserang keriting ya, terserang kerdil. Apa-apa, nanti kita obati aja. Nah, seperti inilah teman-teman tuh. Yang semua ini potong pucuk, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang potensi saya akan, ini 5. Yang lain nanti saya akan buang. Nah, ada juga yang terserang ya, bule. Ya kita fair aja, kita netral. Ada yang penyakit, ada juga yang enggak. Nah, ini yang potong pucuk nih. Kurang lebih ini dari sana sampai sana ini 3000 pohon ya teman-teman. Saya ini masih nyoba ya, masih belajar. Semoga ini terinspirasi ya. Ternyata tanpa kohe, tanpa dolomit pun kita bisa sesubur inilah. Intinya saya juga alhamdulillah walaupun masih belajar. Nah, ini campurannya saya hanya memakai tambahan air cucian beras teman-teman. Air cucian beras saya aduk, saya kasih pupuk bersamaan dengan pengocoran pupuk ya. Itu di 7 hari sekali. Dan ini kita tanam rumput buat kambing. Teman-teman ya, ini di tanggal 31 Oktober. Alhamdulillah, meskipun itu ada ya yang penyakit bule, tapi ya wajar ya, dari 3000 pohon ada 1-2 pohon aja ya, wajar lah. Kenapa? Karena ini tanpa mulsa ya, jadi setidaknya mungkin ya kalau tanpa mulsa unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ini terkikis oleh air hujan. Tapi ini alhamdulillah, karena dahsyatnya air cucian beras sama tanah yang ada di rerumpuran pohon bambu yang kita campur dengan sekam ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih belajar dan masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.